سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi peluang, masih memberi kesempatan kepada kita untuk mempelajari dan memahami bagian daripada isi syariat Islam. Yang mana di kesempatan ini kita semua akan mempelajari tentang najis dan hal-hal yang berkaitan dengan najis. Karena kita hidup di dunia ini, berpijak di bumi ini, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi sesuatu, ya, beberapa sesuatu dengan najis. Itulah yang akan kita pelajari, itulah yang akan kita kaji. Apa saja di dunia ini yang dihukumi najis oleh syariat Islam. Mari kita mulai bersama-sama. Di sini saya menuliskan beberapa macam atau sesuatu yang dianggap najis oleh syariat Islam di papan tulis yang jumlahnya ada 9. Mari kita perhatikan, kita mulai daripada nomor yang pertama. Yang pertama, sesuatu yang dianggap najis oleh syariat Islam adalah sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Ingat, jalan depan maksudnya bukan pintu rumah kita yang ada di depan. Jalan belakang maksudnya bukan pintu rumah kita atau dapur kita yang ada di bagian belakang. Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud dengan jalan depan adalah kubul. Adapun yang dimaksud dengan jalan belakang adalah dubur. Jadi ini artinya apabila kubul atau dubur itu mengeluarkan sesuatu, maka sesuatu itu oleh syariat Islam dianggap najis. Baik kubul atau dubur itu miliknya manusia atau miliknya binatang. Artinya sesuatu yang keluar dari jalan depan atau belakang dari manusia itu dihukumi najis. Demikian juga segala sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang dari binatang atau hewan itu juga dihukumi najis, seperti itu. Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwa ternyata sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur itu ada yang dikecualikan. Maksud dikecualikan di sini tidak dihukumi najis, akan tetapi dihukumi suci. Ada pengecualian itu yang dari manusia dan juga ada yang dari binatang. Kita mulai dari yang dari manusia dulu. Ada sesuatu yang keluar dari kubul manusia tetapi tidak dianggap najis. Yang seharusnya dianggap najis karena ini merupakan pengecualian, maka tidak dianggap najis akan tetapi dianggap suci. Apa itu? Yaitu adalah air mani atau sperma. Jadi sperma itu, air mani itu adalah suci, tidak najis. Kemudian ada sesuatu yang keluar dari dubur binatang yang menurut penjelasan tadi seharusnya itu adalah merupakan sesuatu yang najis. Akan tetapi di sini oleh syariat Islam dikecualikan, yaitu telur. Contohnya telur yang keluar dari duburnya ayam, telur yang keluar dari duburnya itik dan lain sebagainya. Ini dianggap atau dihukumi suci oleh syariat Islam. Dan kita harus mensyukurinya, karena seandainya
tidak ada pengecualian ini, maka kita semua tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi atau makan telur dari binatang. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor dua. Yang nomor dua, sesuatu yang dianggap najis oleh syariat Islam adalah darah. Ya. Baik darahnya manusia atau darahnya hewan. Darah yang dari manusia itu baik miliknya sendiri, darahnya sendiri, atau darahnya orang lain. Sama saja, yaitu dihukumi najis, dianggap najis oleh syariat Islam. Maka ketika kita mau mengerjakan sholat, tubuh kita, pakaian kita, tempat sholat kita harus steril, harus suci daripada najis yang berupa darahnya. Kemudian juga darahnya hewan, bukan hanya darahnya manusia, darahnya hewan juga dianggap najis oleh syariat Islam. Baik hewan tersebut termasuk jenis hewan yang diperbolehkan dimakan dagingnya, seperti darahnya kambing, atau hewan itu termasuk hewan yang tidak diperkenankan, tidak dihalalkan dimakan dagingnya, seperti kera. Darahnya kera itu adalah najis, seperti itu. Kemudian yang nomor tiga, sesuatu yang dianggap najis oleh syariat Islam adalah nanah. Karena nanah ini merupakan bagian daripada darah. Nanah itu adalah merupakan darah yang beku, darah yang membusuk, kemudian berubah menjadi warna putih biasanya, maka itu disebut dengan nanah istilah kita, dan nanah itu hukumnya sama dengan darah. Yaitu dihukumi najis oleh syariat Islam. Kemudian najis yang nomor 4 yaitu khomer. Minuman keras, khomer atau arak, di situ termasuk alkohol, dihukumi najis. Kemudian yang nomor 5 adalah muntahan. Muntahan ini juga dihukumi najis. Baik muntahan orang tua, orang dewasa, ataupun anak kecil, semuanya sama, berhukum najis. Disengaja ataupun tidak disengaja tetap najis. Karena kalau muntahan ini dihubungkan dengan bab puasa, itu ada perbedaan antara disengaja dan tidak disengaja. Cuman di situ kalau di bab puasa itu bukan masalah najisnya yang dibicarakan, tetapi mengenai membatalkannya puasa. Artinya jika muntah yang disengaja, muntah yang disengaja, maka itu dapat membatalkan puasa. Jika tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Kalau di bab najis apa enggak? Kalau tidak disengaja, maka itu tidak ada perbedaan. Mau sengaja, mau tidak, tetap dihukumi najis. Itulah najis yang nomor 5. Sekarang masuk kepada yang nomor 6. Sesuatu yang dianggap najis oleh syariat Islam yang nomor 6 adalah bangkai. Awas diperhatikan, bangkai, pengertian bangkai menurut istilah ulama fikih atau menurut syariat Islam, bukan bangkai menurut pengertian kita, menurut pengertian uruf kita, bukan itu yang dimaksud, tetapi menurut istilah syariat Islam. Apa bangkai itu menurut syariat Islam? Bangkai adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya, binatang yang halal dimakan dagingnya, kemudian mati tanpa disembelih, tanpa melalui penyembelihan, atau disembelih akan tetapi tidak secara syar'i. Maka hewan yang mati seperti itu masuk pada kategori bangkai. Karena masuk pada kategori bangkai, maka dia dianggap najis oleh syariat Islam. Contohnya ini, contoh hewannya kambing, sapi, ayam, burung merpati atau burung dara. Nah, burung-burung ini termasuk jenis hewan, ya. Hewan-hewan ini termasuk hewan yang digolongkan pada hewan yang halal dimakan dagingnya. Kemudian hewan tersebut ya mati karena bertarung, berarti tidak disembelih. Mati karena bertarung dengan temannya, mati karena jatuh dari ketinggian misal, mati karena sakit,
hewan tersebut, hewan yang boleh dimakan dagingnya itu sakit karena penyakit. Kemudian penyakit itu menjadi penyebab kematiannya. Kemudian contohnya lagi mati karena ditabrak kendaraan, ditabrak mobil, ditabrak motor atau yang lain-lain. Nah, itu semua ya hewan tersebut yang mati dengan cara tidak disembelih seperti yang dicontohkan tadi, maka hewannya itu disebut dengan bangkai. Dan ketika dimasukkan pada bangkai, maka itu adalah najis. Seperti itu. Dan atau disembelih. Nah, kalau yang tadi ya, hewan yang boleh dimakan itu mati dengan tidak disembelih, maka itu masuk pada bangkai. Nah, sekarang disembelih namun tetap dimasukkan pada bangkai. Kenapa? Karena penyembelihannya itu tidak secara syar'i, tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Seperti ini cara membunuhnya. Ditusuk dari pantatnya dari belakang, atau dibanting, atau dibelah dari bagian dada hingga perutnya, kemudian disobek. Akhirnya matilah hewan tersebut. Maka hewan tersebut walaupun asalnya boleh dimakan dagingnya, karena cara penyembelihannya tidak secara syar'i, maka tetap digolongkan pada maitah atau bangkai. Nah, oleh karena dimasukkan pada bangkai, maka ia dianggap atau dihukumi najis oleh syariat Islam. Seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kemudian selanjutnya, dan atau bangkai itu adalah hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Nah, kalau tadi bangkai yang terdiri dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, akan tetapi matinya tidak disembelih atau disembelih cara penyembelihannya tidak syar'i. Nah, sekarang ini ada hewan yang tidak halal dimakan dagingnya kemudian mati. Nah, baik matinya itu disembelih secara benar atau mati karena tertabrak kendaraan, mati karena jatuh, mati karena bertarung dengan temannya, atau mati karena kejepit, atau mati karena tenggelam ke dalam air, apapun penyebab kematiannya, maka secara mutlak hewan-hewan tersebut dianggap atau digolongkan pada bangkai. Nah, karenanya maka hewan tersebut ketika mati, apapun penyebab kematiannya adalah najis. Contoh hewannya adalah kucing. Kucing ini tergolong hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kera tidak boleh dimakan dagingnya. Kemudian harimau tidak diperkenankan oleh syariat Islam untuk dimakan dagingnya. Kemudian tikus tidak dihalalkan dimakan dagingnya. Apabila hewan-hewan yang semacam ini mati, baik disembelih atau tidak, itu dihukumi najis. Kemudian di sini juga ada keterangan tambahan yang harus kita ketahui juga, bahwa di dalam syariat Islam itu ternyata ada 3 bangkai yang dikecualikan. Ingat, dikecualikan maksudnya di sini adalah tidak dihukumi najis. Dirinya tetap bernama bangkai tetapi tidak dihukumi najis, akan tetapi dihukumi suci. Apa 3 perkara ini? Yang pertama adalah anak cucu Adam, yakni manusia. Jadi apabila kita temukan manusia meninggal dunia, maka tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dihukumi suci, walaupun namanya tetap bangkai. Kemudian yang kedua adalah hewan air, hewan laut atau ikan laut. Nah, ketika hewan laut ini, ikan air ini mati, mau disembelih atau tidak. Nah, bukan disembelih ya. Kalau disembelih itu bukan bangkai, mati dengan sendirinya. Apapun itu penyebabnya, yang jelas tidak disembelih, kan disebut dengan bangkai. Maka walaupun bangkai, tetap tidak dihukumi najis, akan tetapi dihukumi suci. Demikian juga dengan yang nomor 3 ini. Bangkai yang nomor 3 yang dikecualikan dari najis, yakni suci, adalah belalang. Jadi ikan laut, ikan air, dan belalang ini bangkainya dihukumi suci. Apa perbedaan antara bangkai manusia dengan bangkai kedua hewan ini? Kalau
bangkainya kedua hewan ini, yaitu ikan air atau ikan laut dan belalang, di samping dirinya tetap suci walaupun menjadi bangkai, juga boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Kalau bangkai yang dari kalangan anak cucu Adam, dari manusia itu, walaupun dihukumi suci, tidak dihukumi najis, akan tetapi jangan coba-coba kita memakannya, karena kita tidak dihalalkan, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan oleh syariat Islam untuk memakan daging manusia. Seperti itu. Kemudian yang nomor 7 dan nomor 8. Najis yang nomor 7 dan nomor 8 adalah babi dan anjing. Babi dan anjing adalah termasuk benda, termasuk sesuatu yang oleh syariat Islam dihukumi najis. Nah, untuk anjing inilah yang sering dipertanyakan oleh saudara-saudara kita. Pak Ustadz, bagian tubuh yang mana anjing itu yang dianggap najis, yang dihukumi najis? Banyak pertanyaan seperti itu. Apakah air liurnya saja? Apakah lidahnya saja? Apakah kepalanya? Apakah ekornya? Apakah kakinya saja? Maka jawabannya adalah kesemuanya. Dari ujung rambut, dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya anjing itu semuanya oleh syariat Islam dihukumi najis. Seperti itu. Bahkan semua hewan yang merupakan keturunan dari mereka berdua, dari babi dan anjing itu juga mendapat hukum yang sama, ya, anggapan yang sama, yaitu najis. Semua keturunan babi, anjing, najis. Nah, contohnya ini, babi kawin dengan babi, ya tentunya punya anak babi, maka anaknya ini juga ikut najis. Kemudian anjing kawin dengan anjing, melahirkan anjing. Anjing yang merupakan anak dari anjing ini juga najis. Atau silang, ada anjing kawin dengan babi, kemudian punya anak. Baik anaknya itu ya berbentuk atau berupa anjing atau berupa babi, tetap sama saja dihukumi najis keseluruhan tubuhnya. Nah, kemudian contohnya lagi, ada anjing atau babi kawin dengan hewan yang lain. Kawin dengan hewan yang lain. Baik hewan yang lain itu boleh dimakan dagingnya, halal dimakan dagingnya, ataupun tidak boleh. Semuanya sama, mendapatkan hukum yang sama, yaitu najis. Contohnya ada babi kawin dengan kambing, kemudian punya anak. Nah, anaknya berbentuk kambing, berupa kambing, maka tetap dihukumi najis. Atau ada anjing ini contohnya adalah babi, ya. Babi kawin dengan hewan yang halal dimakan dagingnya, yaitu kambing. Nah, kemudian punya anak berupa kambing, tetap saja dihukumi najis. Kambing yang merupakan anak daripada perkawinan babi dan kambing. Atau anjing atau babi itu ya kawin dengan hewan yang tidak diperbolehkan dimakan dagingnya, seperti monyet, kera ini. Ada anjing kawin dengan kera, punya anak berupa kera, maka anaknya yang berbentuk atau berupa kera ini juga dianggap najis oleh syariat Islam. Jadi kesimpulannya, semua keturunan babi dan anjing itu najis. Kemudian yang terakhir, ya, benda atau sesuatu yang dianggap najis oleh syariat Islam yang nomor 9, yang terakhir adalah air susu binatang. Air susu hewan yang tidak boleh atau tidak halal dimakan dagingnya. Jadi air susu yang berasal dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu oleh syariat Islam dihukumi najis. Contoh hewannya adalah monyet. Monyet itu kan menyusui, kemudian kucing juga menyusui. Maka air susu monyet, air susu kucing itu dihukumi najis. Oleh karena itu, jika seandainya kita mau melakukan sholat, kemudian di pakaian kita, di tubuh kita atau di tempat sholat kita ada air susunya kucing, maka sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak sah dikarenakan salah satu syarat sahnya sholat itu wajib hukumnya pakaian
yang kita bawa sholat, tubuh kita atau tempat sholat kita harus steril, harus bersih, harus suci dari najis. Sementara air susunya kucing itu termasuk najis. Nah, ini artinya kalau air susu, ya, air susu hewan yang hewannya itu halal dimakan, itu tidak najis. Contohnya seperti air susu kambing, air susu kuda, air susu sapi, semuanya ini adalah suci. Itulah beberapa macam najis yang harus kita hafal dan yang harus kita pahami, yang jumlahnya ada 9. 1, segala sesuatu yang keluar dari jalan depan atau belakang. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga adalah nanah. Yang keempat adalah muntahan. Kemudian yang kelima adalah khomer atau arak. Yang keenam adalah bangkai. Yang ketujuh adalah babi. Yang 8 adalah anjing. Yang nomor 9 adalah air susu binatang, air susu hewan yang tidak boleh, yang tidak halal dimakan dagingnya. Semua itu harus kita hafal dan harus kita pahami. Nah, setelah kita hafal dan paham akan itu semua, kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya yang harus kita tempuh adalah belajar tentang cara, belajar tentang kaifiyah, cara menghilangkan najis tersebut. Setelah najis ini mengena pada pakaian kita, mengena pada tubuh kita, mengena pada tempat-tempat di sekitaran kita, itu kan bisa dikembalikan pada suci lagi, ya. Dengan cara dihilangkan najisnya. Nah, cara menghilangkan najis itu ada caranya tersendiri, ada kaifiyahnya, ada tuntunannya, ada ajarannya. Yang membuat tuntunan dan ajaran itu adalah syariat Islam. Itu artinya kita tidak boleh membuat cara sendiri, semaunya kita sendiri. Bahkan alat untuk menghilangkan najis ini juga tertentu, tidak semaunya kita, yaitu adalah air. Maka cara dan alat untuk menghilangkan najis ini yang akan kita pelajari, akan kita kaji, insya Allah di kesempatan mendatang. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.